Ini kegiatan ini setiap sore dapat? Oke, ya sudah ya. Ini meni gagah perkasa kayak pangeran di Penogoro, Ya, nih lihat ya, sebentar lagi kalian tidak akan wudhu seperti ini ya. Mamang nanti buatkan yang bagus. Ya. Ya. Ya, mau nggak dibuatin yang bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Kawan-kawan, sebetulnya saya bersama rombongan tim Kampung Bunut. Ada Muhammad Holil, Kang Sansan, dan Kang Hendar. Namun Muhammad Holil sedang apa Kang? Belanja ya, dan sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Sementara ada Kang Asep dan juga Kang Dadi. Jadi hari ini kita mau menginap di Kampung Cibening 2. Kampung Cibening. Yang ada di sana tuh kawan-kawan tuh kampungnya ya. Jadi kita harus jalan ke sana. Dan kawan-kawan, nanti seperti apa keseruannya karena kita akan menginap di sebuah kampung, yaitu tepatnya di Pak Ustadz apa Kang Asep? Pak Ustadz Irfan. Pak Ustadz Irfan, salah satu tokoh agama terkemuka di kampung tersebut. Ya, dan selain itu juga saya membawa misi. Misinya apa? Saksikan nanti bersama Petualangan Alam Desaku. Aduh, ngos-ngosan ya, alhamdulillah. Nah, itu yang dibawa Kang Dadi itu adalah Al-Quran dari Bapak Bayu Andika yang akan saya salurkan di perkampungan Cibening 2 ini. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya sampai kawan-kawan. Ya, aduh, tuh ada Pak Ustadznya tuh. Langsung ke rumah Pak Ustadznya Kang Dadi. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh, daramang ibu-ibu. Sok Kang nya. Tak tuh. Punten. Ya, Pak Ustadznya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, damang Pak Ustadz. Alhamdulillah berjumpa kembali. Ibu-ibu daramang sadayana. Mohon. Masih kan ada bulan dapros? Libur. Oh, libur. Oh. Tadina abdi umpah dengar damel ayeuna. Ya, Pak Ustadz. Iya ya Al-Qur'an ke orang serah tadi mah sareng Pak Ustadznya. Al-Qur'an kanggo Pak Ustadz. Jadi nanti namanya teh wakaf pangintennya. Wakaf Al-Quran ti Bapak Bayu Andika. Oke, orang salah tadi mah. Pak Ustad, murang kali nu ngaraos? Seurnya abdi tunggu tinggal heula Pak Ustadnya. Ya, oke. Di dua tempat sareng di bumi gitu. Ya. Hati-hati MH, hati-hati MH. Jalannya ekstrim. Alhamdulillah akhirnya. Awas Lil. Turun. Dorong. Oke, ya. Oke, Muhammad Holil baru bergabung. Lil, dapat tuh belanjaan? Dapat. Oke, ya sudah ya. Udah Kang Asep dan tim boleh istirahat ya. Saya mau lihat-lihat yang mengaji ya. Oke, kawan-kawan, sekarang mau kita lihat seberapa banyak anak-anak yang mengaji di perkampungan ini ya. Kapan dia Pak Ustadznya? Oke ya. Jadi kawan-kawan, ceritanya saya ini kan ketitipan uang dari Bapak Gani di Melbourne, Australia, untuk membuat musola. Nah, kebetulan mari kita lihat kawan-kawan ya, musola yang ada di sini nih.
Ini segede gini kawan-kawan nih. Ya, ini ukurannya kalau saya taksir 3 kali 3 meter. Kecil sekali, sementara dalamnya lihat. Mari kita lihat. Punten, tuh lihat. Sempit banget. Masya Allah. Ya, pada ngaji di sini anak-anak. Jadi dibagi menjadi 2 bagian, ya, 2 titik untuk pengajian ini karena memang nggak muat di sini. Teteh nuju naon? Oh, ngantos anu ngaos. Oh, teteh di mana Bu Mina? Di atas. Oh, di atas. Anak-anaknya ngaji ke sini tiap hari. Oke, enggak nginap di sini. Oh, Masih kecil. oh masih kecil. Baru 4 tahun lebih. Oh, baru 4 tahun. Oke, saya coba lihat teteh ya. Jadi sebanyak apa yang ngajinya kawan-kawan, mari kita lihat. Dan ini berada di rumah nih. Jam segini ngaji di sini kawan-kawan. Nah, tuh sendalnya lihat. Assalamualaikum Pak Ustad. Ya, Masya Allah. Tuh ada Pak Ustadnya. Oh, lagi ngaji. Kapan Pak Haji damang? Assalamualaikum, alhamdulillah. Menuju pengawasan. Iya. Oh, iya. Mari silahkan dilanjutkan. Punten ya. Ya, Tamu gini. nggak apa-apa. Nanti saya juga mau nginep di sini. Oh iya. Ya, Boleh. Ya. Senang hati. ya, ya. Nanti kita bincang-bincang sama Pak Ustadz ya. Mari silakan Pak Ustadz. Maaf mengganggu. Mohon maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Siap. Tinggal dulu aja. Sana ada. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya bersama Kang Asep. Ya, silakan. Ya, jadi itu di rumahnya kawan-kawan ya. Ustadznya memang ada 2. Ini ada yang Pak Ustadz muda dan yang tadi itu ada Pak Ustadz senior. Ini Pak Ustadz muda rumahnya dan itu Pak Ustadz seniornya yang di sana ya. Karena alasan inilah kawan-kawan saya datang ke Kampung Cibening ini yang insya Allah ya, masjid yang cukup tua dan kecil itu ya, kita mungkin nanti akan bicarakan untuk kita ganti kawan-kawan dengan masjid yang lebih besar. Dan insya Allah dananya sudah terkumpul dari Bapak Gani di Melbourne, Australia. Namun nanti kita akan lihat ukuran masjid yang diidamkan oleh Pak Ustadz di sini sebesar apa. Nah, kalau besar ya tentu dengan 50 juta mungkin tidak cukup. Nanti kita akan open donasi. Namun juga sudah ada kawan-kawan beberapa donatur yang sudah menyumbangkan kepada saya, yaitu dari para hamba Allah, ada dari Singapura dan juga dari Jakarta. Jadi total yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini adalah 57 juta rupiah. Ya, dan insya Allah mungkin nanti kalau misalnya masjidnya besar, kita akan open donasi ya untuk pembangunan masjid, mengaji anak-anak, rutinan, sholat dan sebagainya. Dan insya Allah kawan-kawan saya juga akan menginap di sini. Nanti seperti apa suasana sholat maghrib ya, yang menurut ceritanya sholat maghrib pun sampai bergantian kawan-kawan, dikarenakan masjidnya sangat kecil sekali. Nanti akan kita lihat ya seperti apa ya. Pak Ustadz, terus bubar Pak Ustadz ya nongosna? Oh bubar. Cobi, mari kita lihat. Bubar nak aja dulu nak. Oh ya. Nah ini kan rumah kawan-kawan, sebetulnya ini rumahnya Pak Ustadz. Karena nggak ada tempat, jadi di ngajinya di rumah. Kasihan terganggu juga Pak Ustadznya. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, nih kebetulan ada dua-duanya. Saya ada ketitipan dana untuk membangun musola di perkampungan. Nah, saya teringat di sini dan atas rekomendasi dari Kang Asep, katanya Kang ya udah salurkan aja di kampung ini. Ya, setelah saya melihat memang ini jamaahnya banyak sekali ya, anak-anak yang ngaji dan juga nanti sholat tentunya. Saya kira kalau berkenan mungkin saya akan salurkan di sini itu dananya. Dan kata Pak Ustadz tadi ingin masjid yang bisa menampung banyak orang sampai kurang lebih 50. Nah itu kira-kira berapa meter kali berapa meter 50 orang?
5 kali 5 asik mah. 5 kali 5 bisa. 7 kali 7 50 orang. Iya. Ya. Karena lamun 7 kali 7 teh kali itu sabaraha orangnya? 8 kali genap ya. 7 kali 7. 7 kali 7. Nah, 6 kali 6 juga Pak. ya pertanyaan saya, apakah tempatnya ada? Nah, tempatnya Pak. Tempatnya itu di sini kan gimana ya? Cuman ada itu Pak. Sama Di ini. musola sama ini gitu. Ini juga Kalau yang musola saya lihat tadi kalau dengan ukuran 7 kali 7 tidak memungkinkan. Jangankan bicara 7 kali 7, 5 kali 5 aja udah tidak memungkinkan untuk musola yang tadi. Kalau saya perhatikan mungkin ada di sebelah sana. Mari kita lihat ke sana Pak Ustadz. Nah, ya. Jadi ada tanah nih kawan-kawan di samping rumahnya Pak Ustadz. Nah, kalau di sini mungkin saya bisa Pak Ustadz bangun. Gitulah ya. Nah, di sini Pak Ustadz ya. Kalau 7 kali 7 juga ini kelihatannya nggak mungkin juga. Ya, sekarang panjang rumah Pak Ustadz berapa ini? 6. 6. Nah, Pak Ustadz, jadi kalau misalnya panjangnya 6 aja, nah itu udah sampai sini Pak Ustadz tuh. Ya, paling saya bisa bikin 6 Pak Ustadz nih. Ya, 6 kali 5. kali 5. Coba Kang Asep 5 meter dari mana? Ini Kang Asep coba ya. 6 kali 5. Nah, coba. Kita Penganyawa kan kenyawa lagi. nah, itu berapa meter Kang Asep? 2 meter 4. Wah, sampai ke situ Pak Ustadz pas banget. Pas pisan jalan Pak. Nah, apa itu kan Ya, bisa 6 kali 5. 6 kali 5. Mau 6 kali 5? Ya, gimana saja. Ya, nah jadi kalau mau 6 kali 5 boleh ya, insya Allah. Jadi untuk ininya mungkin Pak Ustadz begini, untuk atapnya. Untuk atapnya mungkin kita samain aja bopang seperti begini. Ya, jadi supaya si masjidnya itu mepet ke sana. Kalau kita atapnya bikin jure ya nanti habislah ke rumah Pak Ustadz. Ya, apa namanya, jatuhnya air, nanti cipratannya bahaya ke rumah Pak Ustadz. Jadi mungkin untuk atapnya nanti mungkin bopang. Karena kalau 6 kali 5 itu udah mepet banget ke sana. Ya, jadi jatuhnya di mana Kang Asep coba? Nah, jatuhnya itu di sini. Nah, di situ bukan Kang Asep, sebelah sana lagi, pas itu aja. Nah, di situ jatuhnya. Di situ itu jatuh temboknya, pondasinya di situ tuh. Jadi kalau misalnya itu dijure, kalau dijure ya habislah ke sana. Ya, makanya dibopang aja. Gimana aja. Jadi kalau dibopang, insya Allah itu ke sana juga tetap aman, gitu loh. Seperti ini. Nah, jadi kita akan bikin tumpang kawan-kawan nih ya di situ tuh dibopang. Tapi dengan seluas itu dibopang bisa ya, bisalah tentu. Ini juga rumah Pak Ustadz ini bopang kan? Iya. Bopang ini. Pak Ustadz ini kesininya 6. Iya. Kesananya berapa Pak Ustadz? 10. Oh, 6 kali 10 aja dibopang bisa. Iya. Apalagi 6 kali 5. Lebih bisa lagi ya. Iya. Oke, jadi Pak Ustadz bagaimana kalau kira-kiranya di sini boleh tidak? Boleh lah, nggak apa-apa. Ya, enggak apa. Bagaimana, mau berunding dulu? Boleh lah, nggak apa-apa. Udah. Oke, ya. Tempatnya nggak cukup tuh. Ya jelas kalau di sana nggak cukup Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bangunannya mau seperti apa? Mau permanen, semi permanen, apa mau panggung? Gimana yang beri aja. Gitu. Saya aja nggak bisa target saya. Ya, Pak Ustadz, jadi mungkin begini ya. Ini ada dana di saya kurang lebih 57 juta. Ini kalau dengan ukuran masjid 6 kali 5 jelas tidak akan cukup. Terlebih lagi ini sangat jauh dari titik mobil berhenti. Ya mobil di atas kan. Nah jadi, apakah bisa nanti dalam mengangkut material diminta bantuan warga untuk bergotong royong? Nanti kita runding dulu ya. Runding dulu. Oke, ya udah. Jadi gini aja Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya ini kan anak-anak banyak yang mengaji di sini. Ya mungkin orang tuanya lah bergantian setengah hari bawa
bahan material dari pinggir jalan ke sini semampu dan sebisa mereka. Mampunya bawa hebel silakan, mampunya bawa pasir 1 baskom 2 baskom boleh. Gitulah ya. Nah itu gunanya untuk menghemat biaya. Mengapa demikian? Nanti kalau hemat biaya kita bisa tingkatkan kualitas masjid. Misalnya yang tadinya mau menggunakan keramik kita ganti dengan granit. Gitu ya. Seperti itu mungkin nanti kalau itu silahkan dibicarakan Pak Ustadz. Ya. Untuk air wudhunya di sini air dari mana Pak Ustadz? Dari bawah. Dari air sawakan bisa. Oh berarti nyedot. Nyedot bisa. Kalau bikin nyedotnya Nyedot aja berarti. Ya terus kalau kemarau air itu bertahan lama? bertahan lama. Bertahan jadi ada ya. ada. Oke ya udah berarti cocok sudah. Karena menurut saya kemakmuran masjid itu salah satunya Air. ya. Betul sekali Pak Ustadz. Air. Betul sekali itu. Kalau tidak ada air orang kadang males datang. Ya tapi kalau air banyak tempat wudhu betah bersih. Nah apalagi ya. Insya Allah Pak. Ya saya akan bantu untuk mewujudkan cita-cita Pak Ustadz. Dan ini tidak akan lama. Mungkin besok juga saya akan coba cari tukang untuk memulai mendata barang-barang apa saja yang dibutuhkan ya, lalu tukangnya ada berapa orang ya, lalu nanti yang ngangkutnya siapa nanti saya akan bicarakan lebih lanjut ya. Tapi saya tidak mau berlarut-larut berlama-lama, kita akan langsung action Pak Ustadz. Yang paling penting sekarang sudah setuju ya? Oke baiklah. Oke kawan-kawan, sekarang kita melihat anak-anak yang bubaran nih, yang kecil-kecilnya nih. Adek, waduh mau salim. Waduh, ini meni gagah perkasa kayak Pangeran Diponegoro, meni hebat, eleh kararasep karelis ya, penerus umat Islam, masya Allah. Sing sarehat, sing paling terbager. Jong, masya Allah, akbar. Aduh, iya mani pala linter, mani banyak, iya. Nah ya, ya udah ya, oke. Alhamdulillah. Nah jadi selama ini Pak Ustadz sholat di sini, katanya sholat bergantian. Betul begitu Pak Ustadz? Betul katanya. Oh, nah ini dia. Betul begitu Pak Ustadz? Sholat sampai bergantian. Sampai bergantian, kalau banyak bergantian sholatnya. Ya, ya udah, makanya mendengar itu semua saya merasa prihatin, ya udah akhirnya saya datang kemari ya. Baik, saya lihat-lihat dulu ke depan Pak Ustadz ya. Lihat ke sebelah depan nih, banyak ini anak-anak, berarti nih pada nginep di sini pula ya. Waduh, ya, masya Allah, banyak banget ini anak-anak yang belajar ngaji sampai nanti malam. Hei adek-adek, nanti kita ngaliwat ya. Widih, ngaliwat cina. Ngaliwat mah gajang ya. Iya masya Allah. Berarti Pak Ustadz sampai jam segini mereka di sini aja main dulu. Yang besar itu di sini, kalau yang kecil itu pulang. Pulang, ya nanti udah gede, gabung lagi. Masuk. Oke ya. Nih ini baru nih, jadi kecil. Nih, tuh ikut ini nginep di sini. Oh nginep di sini. Gitu. Nginepnya di mana Pak Ustadz sekarang? Kalau Putra di sini. Putra di sini. Ya, kalau Putri di Bapak. Oh gitu. Ngaji kita bareng. Oh iya. Nah jadi untuk saat ini tunggu sampai maghrib. Iya. Maghrib, sholat maghrib bersama. Lalu setelah itu ngaji. Ya kalau banyak begini Kang Asep ya jelas gak bakalan cukup Kang Asep. Aslinya mau diriungkeun orang mah Kang Asep. Tuh mau banyak ya udah mau cukup atuh. Ya dengan 3 kali 3 meter. Oke Pak Ustadz ya. Malam ini mungkin kita juga mau mengadakan pemadam kelaparan bersama Pak Ustadz muda ya, dan bersama anak-anak di sini. Kang Asep, kita akan siapkan makan buat mereka Kang Asep. Ya, siapkan, kita ngeliwat, kita akan sama cuek suka enggak? Suka. Wede. Ditambah jengkol. Suka. Ya. Oke Kang Asep, kita gaskan Kang Asep, persiapan untuk traktir mereka Kang Asep. Jadi kalau untuk yang kecil-kecil macam nih mereka pulang ya. Mereka pulang dan kebanyakan rumahnya ada di kampung sebelah sini kawan-kawan, tuh kampung di sana dan sebelah sana juga ya. Ya udah teh, mangga teh.
Itu teteh bisa turun teteh karena motor. Bisa. Oh, duh. Coba teh hati-hati teh. Aduh, bisaan si teteh bener euy. Bisaan euy. Alah, kemungkinan leueur euy. Wah, bener-bener dia mah. Alah, aing mah. Power euy. Power Kang Asep euy. Bisaeun wae si tetehnya. Awas teh. Ai. Maralak wae teh. Yang kecil-kecil mah pada pulang katanya, hati-hati ya. Ini kegiatan ini setiap sore kecuali hari Kamis malam Jumat kawan-kawan. Tuh banyak. Mari kita lihat ya. Banyak kawan-kawan. Yang udah sampai di bawah banget juga ada, yang udah ke sana malah udah ada juga tuh. Kawan-kawan petualangan alam desaku, pada kesempatan sore hari ini kunjungan saya ke sini misi utamanya adalah saya membangun musola yang donatur utamanya adalah dari Bapak Gani di Melbourne, Australia. Ya, namun selain itu juga kawan-kawan, misi saya ini ada membagikan Al-Quran dari Bapak Bayu Andika di Jakarta. Ya, sebetulnya ini ada 5 dus. 2 dus sudah saya bagikan di Campaka, yang 1 dus lagi di sini, nanti 2 dus lagi di kampung lain Pak Bayu ya. Nah, ini adalah Quran premium Pak. Tuh ya, Qurannya Masya Allah cakep banget Qurannya ya. Jadi saya serah terima dengan siapa nih? Dengan Pak Ustadz aja? Nah, dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, nah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Bayu Andika di Jakarta. Saya serahkan wakaf Al-Quran ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ucapan saya alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Al-Quran yang diberikan oleh Bapak tersebut menjadi bermanfaat bagi pengajian kita ini dan dipakai oleh anak-anak di sini. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik bagi Bapak yang memberikannya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Demikian tadi kawan-kawan serah terima wakaf Al-Quran dari Bapak Bayu Andika. Berarti di saya masih ada 2 dus lagi yang insya Allah itu akan disalurkan juga di kampung-kampung lainnya. Saksikan nanti pemadam kelaparan bersama anak-anak pengajian di kampung Cibening 2. Detik-detik menjelang maghrib di perkampungan Cibening 2 nih kawan-kawan ya. Pada wudhu bocah-bocah nih kawan-kawan, wudhunya juga di sini, lihat nih. Awas neng, leher neng. Nah, ini wudhunya di sini kawan-kawan saat ini ya, tempat wudhunya tuh lihat. Anak-anak harus antri untuk mendapatkan air wudhu. Tuh. Wudhu kawan-kawan, lihat nih, lihat ya. Ya, sebentar lagi kalian tidak akan wudhu seperti ini ya. Mamang nanti buatkan yang bagus. Ya, mau nggak dibuatin yang bagus? Mantap ya. Adek-adek, mau nggak nanti dibuatin masjid dan tempat wudhu yang bagus? Oh ya, oke. Doain mamangnya sehat ya. Amin. Terima kasih. Kalau hujan repot nih kawan-kawan, asli nih. Ya, bisa kepleset jatuh ke sebelah sana kawan-kawan, lumayan itu. Antri bergiliran tuh ya untuk bisa dapat wudhu di sini tuh. Awas dek, hati-hati dek. Airnya dari sini kawan-kawan ternyata nih. Nah, airnya tuh dari sini. Nah, itu kan ada selokan tuh. Selokan, jadi sebagian dialirkan ke sebelah sini kawan-kawan untuk ditampung nih. Ditampung di sini jadi kecil banget. Buat air wudhunya kecil sekali itu. Ya, nah ini nanti ngalir ke situ kan, dipakai wudhu di situ sama anak-anak tuh. Nah, wudhu di situ tuh ya. Awas, awas, awas. Licin.
Becek-becek lagi kawan-kawan, asli bener nih. Oke kawan-kawan, ya tadi selepas sholat kita akan melihat yang ngaji anak-anak ngajinya di rumah Pak Ustadz, karena kan nggak muat kalau di sana. Assalamualaikum. Nah di sini ngajinya nih, karena nggak muat, kecil di sana. Yang laki-laki sebelah sini, bayangkan tuh. Laki-laki di sini, ya. Ini Pak datang lagi, ya deh sini Mbak. Nyusul ya, baru pulang sekolah. Sekolahnya sampai agak sore katanya. Dah sana ngaji, Jo, ngaji, Jo. Nah. Alhamdulillah kawan-kawan, ngaji sudah selesai dan kita akan bergegas untuk pemadam kelaparan bersama seluruh anak-anak yang mengaji di rumahnya Pak Ustadz ini. Ya, dan kawan-kawan perlu diketahui, ini rumahnya Pak Ustadz juga itu belum diteras, dan ini juga sama Pak kawan-kawan nih, ya. Nah ini nih, jalan ini nih, ini becek banget kawan-kawan, dan itu becek juga tuh. Ya nanti mudah-mudahan kalau misal, ya mudah-mudahan uangnya memadai, kita akan touring kawan-kawan sampai ke sini tuh. Ini becek banget loh, kasihan banget nih anak-anak, ya Allah. Ya, ayo deh makan ke sana yuk, makan yuk. Ya udah makan yuk. Becek licin, awas adik-adik, awas hati-hati. Tuh kan, becek licin kawan-kawan. Maka saya akan touring nanti nih. Loh, apa itu dek? Yuk, kita akan touring nanti ya. Ayo, ayo, awas dek, tuh kan. Ya, aduh ya deh ya. Awas hati-hati sayang. Hati-hati deh, hati-hati. Licin ya. Ya jadi teras Pak Ustadz juga itu nggak dipluring, dan ini nih yang paling becek di bawah nih, jalur ini nih. Ya mudah-mudahan nanti dananya memadai, kita akan pluring. Ayo deh, yuk sayang yuk, yuk makan yuk. Awas licin, awas deh, pelan. Ini licin nih. Ini apa namanya? Ini banget apa namanya? Lengket banget tanahnya dan licin banget. Nah jadi kita akan pluring nanti sampai ke sana kawan-kawan tuh. Sampai ke tempat Pak Ustadz, ke sana kita akan pluring. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lewat sini aja deh. Wah, mari kita makan ya. Assalamualaikum. Wah, luas ya. Alhamdulillah. Sehubungan di sini tidak cukup, jadi sebagian anak-anak di dapur makannya. Ya, dan ternyata Pak Ustadz yang anak laki-laki nginepnya di sini ya? Ya, di sini. Oh, jadi anak-anak yang laki-laki nginepnya di sini di rumah Pak Ustadz, yang perempuan di rumahnya bapak di sana. Nah ini penginapan laki-lakinya kawan-kawan. Silakan di Tempat tidurnya. Nah di sini mereka, karena mereka menginap di sini, dan nanti kalau udah ada masjid jadi masjid. Nah tuh ya, di sini mereka tidurnya. Ini peralatan untuk mengajinya di sini. Sampai nggak muat sebagian di dapur, ya, dan sebagian di sini nih kawan-kawan. Videonya. nasi datang deh. Wah banyak sekali. Jangan diacak-acak dulu. Jadi kita pakai nasi yang ini aja dulu. Ya. Tuh di rumah Pak Ustadz, ya Allah, tenang Pak Ustadz, mudah-mudahan sebentar lagi masjidnya jadi, ya, jadi tidak mengganggu rumahnya Pak Ustadz. Baiklah kawan-kawan, petualangan alam desaku, acara pemadam kelaparan bersama Pak Ustadz senior dan Pak Ustadz sama-sama senior juga, ya, beserta dengan para santri Pak Ustadz, masya Allah. Adik-adik siap makan? Ya. Pak
Ustadz, mari pimpin doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Silakan Pak Ustadz. Ya. Tuan rumah duluan. Ayo makan duluan, tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mari silakan makan ya. Kita makan dulu kawan-kawan. Jadi menunya malam ini goreng tahu, goreng tempe, cuek, dan ini kawan-kawan paling mengancam jiwa. Ini namanya lencak kawan-kawan. Gede pokoknya nama. Yuk. Ayo, Ustaz. Makan tuh. Ya, boleh nih sambalnya Lil. Nah, sambalnya nih. Sambalnya gahar banget kawan-kawan. Mari. Ya, silakan Ustaz. Nah, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ada yang tidak tahu lencak, lencaknya baru kawan-kawan juga kali itu dicocok ya karena sambalnya langsung dimakan. Geletuk, karena kesan pahit, enak. Wah, kalau lihat makan olil mah udah juara dah. Apalagi ketemu jengkol. Olil, tarik Wil. Ayo adek-adek, yang semangat makannya, yang semangat. Ya. Makan malam ini bersama santri dan Pak Ustadz, ada juga tim Kampung Bunut, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kita semua selesai melakukan pemadam kelaparan bersama adik-adik tercinta kita yang sedang menuntut ilmu bersama Pak Ustadz Irfan dan Pak Ustadz Aep ya. Pak Ustadz Irfan ini adalah anaknya Pak Ustadz Aep, dan kebetulan Pak Ustadz ini guru kawan-kawan, guru SD di SD Negeri Puspadaya ya, yang waktu itu juga ngurusin pendaftarannya Alisa sekolah ya. Dan kawan-kawan, jadi pada kesempatan malam hari ini memang misi saya itu adalah untuk menyalurkan dana dari Bapak Gani di Melbourne, Australia. Saya dalam kesibukan yang sangat luar biasa saat ini ya, sebelum melakukan pengobatan Teh Yanti di Rumah Sakit Siloam daerah Semanggi, Jakarta yang didanai oleh Bapak Bayu Andika, saya sempatkan kawan-kawan ya untuk berkunjung ke daerah Kampung Cibening ini. Dan kebetulan Kampung Cibening ini dengan kampungnya Kampung Bunut Muhammad Hoil yaitu berdampingan kawan-kawan ya. Jadi sehubungan dana dari Bapak Gani ini di saya nilainya ada 50 juta rupiah, sudah hampir 1 bulan gitu loh. Karena memang kesibukan saya kawan-kawan ya, kesibukan saya dari mulai mengantar Maryam, kemarin ada Ciimah ya, maulidan di pesantren, lalu saya kontrol cek pembangunan musola dan pembangunan bedah rumah gitu loh ya. Dan ditambah lagi saat ini saya sedang mengobati Teh Yanti. Jadi memang ya alhamdulillah lah ya, bagi saya tidak masalah lillahi ta'ala gitu loh ya. Cuma mungkin yang jadi masalah ya agak ada beberapa amanah yang harus disampaikan secara segera, akhirnya agak sedikit tertunda. Jadi untuk itu mohon maaf nih untuk Bapak Gani di Melbourne, Australia ya Pak ya. Saya baru sempat sekarang ini ke Kampung Cibening 2 untuk menyalurkan dana Bapak. Dan insya Allah mungkin Bapak juga lihat ya, alhamdulillah nih adik-adik santri semuanya yang sedang menuntut ilmu. Ini jumlahnya belum lagi ditambah yang pulang ya Pak ya. Karena yang pulang juga yang kecil-kecil banyak. Dan santri-santri ini adalah anak-anak yang memang menginap di sini, betul Pak? Betul. Untuk yang santriwati itu menginapnya di rumah bapaknya yaitu di Ustadz Aep, dan untuk yang santri laki-laki di rumahnya Pak Irfan ya. Yang ini yang rumahnya Pak Irfan kawan-kawan. Nah, jadi sebetulnya jumlah ini ditambah lagi dengan yang pulang ya, yang masih kecil-kecil. Oke. Jadi kegiatan di masjid di sini itu adalah jam 4 itu ada pengajian ya, sampai kurang lebih jam 5 atau setengah 6. Jam 6 sholat maghrib, sambung lagi mengaji.
Lepas itu sholat isya, lepas sholat isya ngaji lagi sampai jam setengah sembilan ngaji lagi, lalu mereka menginap dan sholat subuh nanti, habis sholat subuh sampai jam 6 ngaji lagi. Itu saya banget dulu begitu kawan-kawan ya, saya banget itu. Ya alhamdulillah ternyata apa ya, masa-masa lalu yang pernah saya alami, alhamdulillah masih terjadi di kampung ini kawan-kawan, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Daeb dan Pak Ustadz Irfan. Mudah-mudahan ini semua menjadi pahala untuk bekal di akhirat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu semuanya, namun dari jumlah sekian yang banyak ini, adik-adiknya ya, itu prasarannya tidak memadai, sangat tidak memadai. Ukurannya 3x3 ditambah lagi di depannya, kalau hujan begini cukup becek ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan berikan prasarana ya. Alhamdulillah ada donatur utama dari Bapak Gani dan dari hamba Allah lainnya yang jumlahnya sekarang ini sudah mencapai 57 juta. Akan tetapi tadi Pak Ustadz katanya ingin masjid agak besar ya Pak ya. Ya kalau dengan dana seperti itu sepertinya tidak akan cukup. Kita harus tambah lagi kawan-kawan. Ya ditambah lagi ini mungkin cukup jauh dari titik mobil ke sini. Ya. Jadi mungkin akan ada ongkos yang mudah-mudahan sih itu bisa kerja bakti gitu loh. Ya, adik-adik kalau mau tempat wudhu yang bagus mau nggak? Ya, mau punya masjid yang bagus? Semangat ya. Saat ini mungkin wudhunya tadi sudah dilihat seperti apa. Sholat pun harus antri. Jadi kita akan berikan sebentar lagi masjid yang bagus, setuju ya? Setuju. Nah, kawan-kawan, sehubungan dengan dana 57 juta saya rasa kurang. Jadi untuk itu Bapak Ibu semuanya ya, donatur petualangan desaku, saya membuka open donasi ya. Jadi untuk bapak-bapak yang mau menyumbangkan 10.000, 20.000, sejuta, 2 juta, 10 juta boleh ya, untuk membangun masjid di jalan Allah ya. Silakan ditransfer ke nomor rekening ini nih ya. Mudah-mudahan harta yang disisihkan ya di jalan Allah mudah-mudahan nanti dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan acara pemadam kelaparan bertajuk Open Donasi untuk pembangunan musola di Kampung Cibening 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.